Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memanjangkan umur kita sampai kita berada di bulan yang penuh barakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kemudahan dan kesabaran untuk mengisi hari-hari kita di bulan ini dan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, ada beberapa poin ingin Anda sampaikan kepada antum agar antum bisa memaksimalkan amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan. Langkah pertama, langkah penting yang perlu kita selalu ingat adalah syukurilah nikmat panjang umur, kesehatan yang Allah berikan kita sampai dengan Ramadan ini. Ketahuilah apabila Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, memberikan kita kesehatan, memanjangkan umur kita sampai bulan Ramadan, di antara salah satu tujuan utamanya adalah Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Allah ingin membersihkan dosa kita 11 bulan sebelumnya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahun, menghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Idza jitanabal kabair, selama dia menjauhi dosa besar. Jadi ketika kita mau menjauhi dosa-dosa besar berupa syirik, lalu misalnya ghibah, berzina, yang lainnya, mencuri, korupsi, maka hapus dosa-dosa kecil kita. Ketika kita berpuasa sepanjang siang, lapar dahaga yang kita rasakan, capek yang kita rasakan di bulan Ramadan karena kita berpuasa, maka ini juga di antara penyebab utama Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa kita. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang siam Ramadan karena iman. Apa maknanya iman ini? Dia tahu ini kewajiban yang Allah wajibkan dan dia redha dengan kewajiban ini. Ikhlas ikhtisaban. Ikhtisab itu artinya ikhlas dilakukan karena Allah atau hanya mengharapkan pahala dari Allah. Apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang dulu diampuni oleh Allah. Siangnya kita puasa, malamnya kita bersusah payah juga untuk salat tarawih, maka qiyam Ramadan yang kita lakukan juga di malam-malam bulan Ramadan, salat tarawih yang kita lakukan ini, maka ini juga menghapus dosa-dosa kita yang dulu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan ihtisaban karena mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang dulu diampuni. Nah, ini Allah sekali lagi ingin benar-benar mengampuni dosa kita, membersihkan dosa-dosa kita. Karena itulah termasuk di antara salah satu orang yang celaka di bulan Ramadan adalah yang keluar dari Ramadan tanpa diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka Nabi SAW pernah bersabda, "Ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Celakalah seseorang yang namaku disebut di sisinya namun dia tidak mengucapkan selawat kepadaku. Wa ragima anfu rajulin adraka Ramadan. Celakalah seorang yang mendapatkan Ramadan, teman salaha, kemudian dia keluar dari Ramadan, falam yughfarlah, tapi dosanya tidak diampuni. Wa ragima anfu rajulin, celakalah seorang adraka abawahul kibar, dia mendapatkan kedua orang tuanya dalam usia tua, falam yudkhilahul jannah,
tidak menjadi penyebab dia masuk surga, atau tidak dia berbakti merawat kedua orang tuanya yang menjadikan itu penyebab dia masuk surga. Karena itu akhwatul iman, disinilah pentingnya Ramadan. Bahkan sehari kita berpuasa di bulan Ramadan, Allah jauhkan kita dari api neraka sejauh perjalanan 70 musim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama Ramadan, man shama yawman fi sabilillah, siapa yang puasa sehari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 harifan, Allah menjauhkan dia dari api neraka sejauh perjalanan 70 musim. Ini Allah pinginkan untuk kita. Makanya kalau kita berbicara kata Ramadan, Ramadan itu berasal dari kata Ramadha. Ramadha itu secara makna adalah padang pasir yang lagi panas-panasnya. Makanya Ramadan di Arab itu pasti terjadi di musim panas. Ya, pasti jadinya musim panas. Nah, kenapa panas ini? Allah ingin membakar dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Inilah yang Allah inginkan. Nah, makanya ikhwatal iman, kalau kita bertanya, amalan apakah yang paling Allah cintai kita lakukan di bulan Ramadan? Maka patokannya jamaah buka surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 188 dan 89-nya. Di sini Allah kasih urutan amalan-amalan terbaik yang kita lakukan. Yang pertama, puasa udah jelas bahwa amalan terbaik yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah melaksanakan kewajiban puasa. Dan ketahuilah bahwa amalan yang paling afdal kita mendekatkan diri kepada Allah adalah semua yang Allah wajibkan untuk kita. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada amalan yang paling aku cintai hambaku mendekatkan diri kepadaku adalah selain amalan yang aku wajibkan kepadanya. Jadi apapun yang tipenya wajib, ya, maka ini amalan paling Allah cintai kita mendekatkan diri kepadanya. Contoh yang wajib apa? Dari puasa, salat, zakat, haji. Ini wajibnya. Di luar yang ini apalagi? Contoh antum karyawan. Seorang karyawan tidak boleh salat duha di jam kerja, ya, kecuali izin pimpinan. Ustadz, kan saya mau salat. Iya, karena kenapa? Itu jam kerja. Sementara antum udah kesepakatannya di jam kerja, tidak ada di sana ikut salat duha. Makanya kaidah usulnya mengatakan al-muslimu ala syurutihim, seorang muslim itu sesuai syarat yang dia buat. Makanya kalau antum nekat salat duha, maka secara hukum antum itu keliru. Ya, bukan disyariatkan. Lebih besar pahala antum bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan dibanding salat sunnah. Karena mengerjakan yang diwajibkan sebagai karyawan dan berdasarkan itu sepakatan, maka ini hukumnya wajib. Sementara salat itu adalah salat sunnah, maka jadi lebih yang wajib ini lebih besar pahalanya dibanding yang sunnah. Seorang istri tidak boleh berpuasa kalau suaminya di rumahnya kecuali atas izin suaminya. Jadi nggak boleh, dia harus izin suaminya. Ustadz, kan dia puasa. Iya, karena suami melayani suami hukumnya wajib. Sementara puasa itu adalah puasa sunnah. Berbeda kalau dia bayar puasa itu, maka suami harus ngerti, ya. Ini yang wajibnya. Nah, karena itu akhwatal iman rahimakumullah, setelah perintah puasa, apa yang Allah inginkan dari puasa ini untuk kita? Allah ingin ngasih kita pahala tanpa batas. Jamaah sekalian, ada 3 amal saleh yang pahalanya tanpa batas. Yang pertama itu adalah sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah kasih balasan untuk orang yang sabar itu tanpa batas. Jadi makanya antum gak boleh berkata, "Ustadz, kan sabar ada batasnya." Berarti antum belum sabar. Nah, karena itu sabar, para ulama membagi sabar itu jadi 3. Sabar dalam ketaatan, ya. Kayak kita puasa ini, akhi. Antum itu puasa capek, haus, lah sabar menahan lapar dan dahaga. Ini sabar yang paling akan antum syukuri di dalam catatan amal.
Karena semua sabar ini bernilai ibadah. Capeknya kita salat tarawih, bangunnya kita malam-malam ketika sahur, kita mau melangkahkan kaki untuk salat berjamaah, apalagi antum yang bekerja, ini adalah ibadah capek-capek yang bernilai ibadah di sisi Allah. Jangan menyangka antum capek itu enggak dihitung ibadah di sisi Allah. Allah catat sebagai ibadah bagi kita kecapeannya. Makanya Nabi sabdakan kepada kita, mayusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa kesedihan, sakit yang sulit sembuhnya, kepayahan sampai duri yang menusuk kakinya, maka itu semua akan menghapus dari sebagian dosa-dosanya. Jadi jangan capek antum kerja itu ibadah, sampai rumah antum capek melakukan tugas-tugas yang diwajibkan itu capek, itu semua dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Sabar yang ketiga adalah sabar di dalam tertimpa musibah. Maka bersabarlah ketika ada musibah menimpa kita. Lalu amalan kedua yang pahalanya tanpa batas itu adalah memaafkan apapun kesalahan saudara kita, apalagi kesalahan istri antum, maafkan, akhi. Ya, karena bagaimanapun namanya manusia itu tempat khilaf dan salah, maka maafkan. Jangan pernah berkata tidak ada maaf bagimu, ini mah terlalu lebay. Kita semuanya salah. Bahkan orang memaafkan ini orang-orang ciri-ciri orang bertakwa. Karena Allah berfirman, wa antafu aqrabu littaqwa. Memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Lalu amalan ketiga yang pahalanya tanpa batas itu adalah puasa. Nabi SAW bersabda, kullu amali bidi adama yuda'ab, atulah setiap anak Adam itu dilipat gandakan untuknya, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana jazii bihi. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang membalasnya. Di sini Allah tidak menjelaskan besar pahalanya. Ada amalan-amalan dijelaskan besar pahalanya. Membaca Al-Quran dicatat 1 huruf, dicatat 10 kebaikan. Sedekah sampai 700 kali lipat. Kita sholat jamaah pahalanya 27, disebutkan besarnya. Tetapi masalah puasa Allah tidak sebutkan berapa besar pahalanya. Nah, amalan ini nanti akan sangat memperberat timbangan amal kita. Karena yang menentukan seberapa cepat kita masuk surga adalah seberapa berat timbangan amal kita. Kan itulah Nabi SAW, Allah berfirman, faman taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, kalau antum buka ayat puasa 183-nya, maka 185-nya Allah firmankan kepada kita, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk menjelaskan mana yang hak dan yang batil. Nah, karena Al-Quran turunkan bulan Ramadan, maka perintah kedua, amalan yang paling afdal kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Quran. Ini yang paling afdal dari semua ibadah lainnya, karena perintah puasa itu berdekatan dengan Al-Quran. Maka dari itu para ulama menyimpulkan puasa itu di dua kesimpulan, qiraatul Quran wa it'amut ta'am, yaitu membaca Al-Quran dan memberikan makan orang lain yang berbuka terutama. Ini amalan paling utama di dua ini. Nah, kenapa ikhwatal iman? Karena Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu setiap malam tadarus kepada Jibril, setiap malam, kecuali di tahun beliau akan meninggal dunia, maka tadarusnya itu sebanyak 2 kali. Para sahabat mengikutinya, para tabi'in mengikutinya, sampai-sampai imam 4 mazhab, Imam Syafi'i rahimahullah, itu kalau bulan Ramadan itu hatam sampai dengan 60 kali. Siangnya hatam sekali, malam hatam sekali. Itu di bulan Ramadan, karena mereka totalitas membaca Al-Quran selama bulan Ramadan ini.
Imam Malik rahimahullah kalau di bulan Ramadan berhenti mengajarkan hadis, fokus membaca Al-Quran dari mushaf. Makanya antum sekarang luangkan waktu membaca Al-Quran, punya jadwal membacanya, targetin biar khatam minimal sekali di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan yang Allah janjikan begitu banyak pahala aja antum tidak tertarik, apalagi di luar bulan Ramadan, akhi. Maka disinilah pentingnya setiap muslim untuk menyadari kesempatan ini, karena kita tidak tahu, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kali bagi kita. Nah karena itu fokuskan membaca Al-Quran dimanapun antum berada. Kalau tidak sempat membaca Al-Quran, berzikirlah dengan zikir yang paling banyak Nabi baca. Ada 6 zikir yang paling banyak Nabi baca. Zikir yang pertama adalah lafaz zikir la ilaha illallah. Ini adalah kalimat tauhid, berat di dalam timbangan amal, zikir yang paling afdal. Jadi la ilaha illallah zikir afdal. Nabi bersabda afdal zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah, wa afdalud du'a alhamdulillah. Dan doa yang paling afdal adalah kita membaca alhamdulillah. Zikir ini juga berat di dalam timbangan amal, pintu sorga. Dan sekali atau orang yang meninggal dunia membaca zikir ini, maka dipastikan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Zikir kedua yang banyak Nabi baca adalah subhanallahi wa bihamdih. Zikir ini dia adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita membacanya ditanamkan bagi kita sebuah pohon kurma di sorga. Lalu kalau kita baca 100 kali dalam sehari, maka dosa kita diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Karena itulah Nabi SAW bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari, khuttat khatayahu wa in kanat mitla zabadil bahar. Dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Zikir ini kalau kita membacanya dengan sebanyak-banyaknya, maka lebih baik dibandingkan kita berinfak emas walaupun sebesar gunung. Karena itu Nabi SAW bersabda, man halahul lail ayyukabidahu. Barang siapa yang malamnya terasa berat, dia hidupkan. Berat salat tahajud. Au bakhila bil mal an yunfiqahu. Pelit menyedekahkan hartanya, takut sedekah untuk hartanya. Au jabna 'anil adu an yuqatilahu, atau pengecut kalau bertemu dengan musuh, kata Nabi, falyuktir min subhanallahi wa bihamdih. Maka hendaklah dia banyak-banyak membaca subhanallah bihamdih. Kenapa? Fa innahu ahabbu ilallah min jabali dhabin yunfiquhu fi sabilillah. Karena jauh lebih Allah cintai dibandingkan gunung emas yang diinfakkan di jalan Allah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah termasuk juga orang yang doanya makbul. Nabi sabdakan, thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan orang yang doanya tidak ditolak. Salah satu disebut orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik itu laki-laki dan perempuan. Dan orang yang, atau kita membaca subhanallah bihamdih ini, maka ini termasuk kalau kita baca 100 di waktu pagi, 100 di waktu sore, maka kita kelak menjadi orang terbaik di hari kiamat. Zikir ketiga yang banyak Nabi baca adalah la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah zikir totalitas penyerahan kita kepada Allah. Dia perbendaharaan sorga yang paling berharga, juga tanaman di antara tanaman sorga dan nama di antara nama pintu sorga. Zikir keempat yang Nabi baca adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ini zikir ini kalau digabungkan empat-empatnya, maka kurang lebih ada sekitar 15 keutamaannya. Dari beberapa keutamaannya, dia ucapan paling dicintai oleh Allah, ucapan yang paling afdal. Nabi lebih menyukai mengucapkan kalimat ini dibanding dunia dan seisinya. Berat juga di dalam timbangan amal, benteng bagi pengucapnya kelak dari api neraka. Dan dari setiap satu ucapan dicatat bagi kita satu sedekah. Zikir berikutnya yang banyak Nabi baca adalah yaitu zikir la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir yang banyak Nabi baca, ya. Nah, jemaah sekalian, berikutnya apa amalan paling afdal? Berkaca lagi dalam surah Al-Baqarah 187. Setelah perintah puasa lalu Al-Quran, maka berikutnya yang Allah perintahkan kepada kita apa? Ayat 186-nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa setiap yang berdoa. Jadi setiap antum berdoa itu bisa dijabah doanya Allah. Apa syaratnya? Falyastajibu li. Hendaklah dia memenuhi panggilanku. Wal yu'minu bi, dan dia beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Nah, ikhwatal iman, berarti amalan ketiga yang paling dicintai kita lakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak berdoa. Para ulama menjelaskan kenapa ayat doa, perintah berdoa itu diletakkan setelah puasa, setelah perintah puasa dan baca Al-Quran. Karena ternyata dengan puasa ini ada penyebab doa kita dikabulkan, jemaah sekalian. Apa itu? Sungguh kita ini kalau berpuasa itu doa kita makbul. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'watin la turad." Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Apa pertama? Da'watul walidi liwaladi. Doa seorang tua untuk anaknya. Jadi kita yang udah punya anak, ikhtillah, doa antum itu makbul, ya. Doakan anak. Karena kita ini sekali lagi yang kedua disebut wa da'watus shaim, doa orang yang sedang berpuasa. Jadi antum ini, doa antum ini makbul nih kalau berdoa di puasa. Makanya sampai ada seorang yang berkata, coba kalian minta kepada Allah 1-2 doa yang terus kalian panjatkan sepanjang Ramadan, maka kalian akan lihat doa kalian itu diijabah setelah Ramadan. Kenapa? Karena kaitannya siangnya kita berpuasa, apalagi kita juga ketemu dengan turunnya hujan, apalagi nanti kita berkesempatan dengan hari Jumat, yaitu selesai salat asar sampai dengan maghrib. Ini adalah waktu-waktu doa makbul. Dan satu hal yang perlu antum ingat di bulan Ramadan, diingat ini, apa itu? Bahwa malam yang senantiasa kita nanti di malam-malam Lailatul Qadar, di 10 terakhir, malam apa? Malam yang kita nanti malam Lailatul Qadar di 10 terakhir. Ikhwatul iman, apa makna Lailatul Qadar? Di antara makna Lailatul Qadar adalah malam perubahan takdir. Sekali lagi, malam perubahan takdir. Jadi apa yang terjadi dalam hidup antum tahun ini, itu nanti di malam Lailatul Qadar itu ditentukan. Makanya kalau kita dari awal terus berdoa kepada Allah, bisa jadi Allah takdirkan doa kita itu dikabulkan setelah Ramadan. Makanya pilih 1-2 doa aja antum minta, tapi fokus mintanya. Karena sepanjang siang kita berpuasa, ini doa kita dikabulkan oleh Allah. Antum itu doa makbul. Apalagi nanti ketika mau berbuka, dan di antara waktu yang krusial adalah di 1/3 malam terakhir. Di saat antum sahur dari jam 2 sampai dengan subuh, ini adalah waktu di mana Allah itu turun ke langit dunia. Makanya Nabi SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina baqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal 1/3 malam terakhir. Yaqul, kemudian menyeru, kita diteru oleh Allah, man yad'uni fastajibalah, siapa yang berdoa kepadaku aku ijabah. Wa man yas'aluni fa'utiyah,
siapa yang meminta kepadaku aku beri, wa may yastaghfiruni faghfirlah, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku aku pun mengampuninya. Jadi sepertiga malam terakhir, di saat kita sahur, maka jangan lupa angkat tangan berdoa, jangan lupa memperbanyak istighfar, karena Allah memuji orang-orang yang banyak istighfar di waktu sahur. Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun, dan mereka di waktu sahur senantiasa memohon ampun kepada Allah. Jadi di sini kita belajar, ikhwatal iman rahimakumullah, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam perubahan takdir. Sampai-sampai Ibnu Abbas pernah berkata, bahkan siapa yang haji tahun ini itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau sekarang antum, apapun masalah antum nih, yang punya banyak hutang, yang belum dapat jodoh, udah dapat jodoh belum punya anak, yang udah dapat jodoh pengen nikah lagi, itu ditentukan juga di malam Lailatul Qadar. Ya tinggal antum minta sama Allah. Ya, kita tidak tahu doa mana yang diijabah oleh Allah, tapi Nabi udah beritahukan kepada kita itu waktu makbul berdoa. Apapun contoh ibadah-ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar, itu pun dilipat gandakan oleh Allah. Maka dari itu ikhwatal iman rahimakumullah, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Dan di antara perkara penting di bab doa yang antum selalu ingat adalah, yakinlah seyakin-yakinnya doa kita dipanjatkan, dikabulkan oleh Allah. Jangan pernah ragu tentang doa yang kita minta. Ingatlah bahwa jika Allah memberikan kepada orang lain apa yang saat ini sedang kita minta dan usahakan, maka suatu saat Allah pasti akan memberikannya kepada kita, jika kita benar-benar terus serius meminta kepada Allah. Karena ingatlah ikhwatal iman, yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Karena itu Nabi SAW bersabda, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir itu kecuali doa. Wala yazidu fil umri ilal bir, dan tidak ada yang bisa menambah panjang umur itu kecuali kebaikan. Nah, poinnya juga di bab doa ikhwatal iman adalah hati-hati suka membatalkan doa sendiri. Apa maknanya Ustaz? Coba antum sekarang angkat tangan berdoa, ya Allah, aku pingin umrah setiap tahun bintang 5 tapi gratis ya Allah. Ada di antara yang belum pernah umrah? Ada yang belum pernah umrah enggak? Banyak. Kenapa enggak umrah? Hah? Tuh, ujung-ujungnya jawabannya enggak punya duit. Itu tanda nyata antum andelin kemampuan sendiri. Ya Allah, Ki, belum antum ingat. Setiap anda berangkat bimbing umrah, maka rata-rata juga membawa orang yang berangkat umrah gratis. Kami di Mekah, di Fairmont bintang 5 semua. Anda baru mau bawa kalau bintang 5 so. Itu di Mekah, di Fairmont, di Madinah, di Movenpick, selalu ada yang dibawa gratis. Makanya jangan pernah ragu. Kita nggak tahu sebabnya, jangan mikirin gimana. Makanya cara antum batalin doa apa? Nih antum angkat tangan berdoa, ya Allah, aku pingin umroh gratis setiap tahun bintang 5 ya Allah. Kira-kira selesai doa apa perasaan antum? Yakin apa enggak? Tahu-tahu selesai doa, emang bisa? Apa iya? Sadar nggak sadar kita batalin doa sendiri akhir. Belum apa-apa sudah batalin doa sendiri. Lalu Ustaz, gimana mungkin kita? Jangan bilang nggak mungkin dulu, yakin dulu. Biarin Allah yang menentukan caranya seperti apa antum berangkat. Jangan kita intervensi, sabar aja, kita disuruh minta, caranya biarin Allah yang nentuin. Siapa tahu antum sering cerita ke temannya tuh, dia berkali-kali umroh, lalu apa? Ternyata diberangkatin umroh bareng. Caranya itu macam-macam. Atau tahu-tahu dapat hadiah umrah dari kantor, atau tahu-tahu dapat anak antum juara diundang sama Raja Salman umrah gratis atau haji gratis.
Kita nggak tahu penyebabnya. Jangan kita mengatakan udah pesimis dulu sebelum berusaha. Oh, Allah cuma nyuruh kita minta. Allah berfirman, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, ijabah doa kalian. Allah nggak bilang berdoalah kepada aku, lakuin ABCD, doamu baru aku ijabah. Allah enggak. Tapi mintalah kepadaku, maka doa kalian aku ijabah. Nah di sini ikhwatal iman, manfaatkan Ramadan ini. Antum cukup minta 1-2 aja. Apa permintaan yang benar-benar serius antum inginkan agar Allah kabulkan sesi Ramadan? Mau lunas utang, mau dapat jodoh, yang belum punya pekerjaan, yang belum punya anak, ada masalah-masalah besar lain yang kita hadapi, maka fokuslah terus berdoa sepanjang siang Ramadan. Nanti di waktu dekat berbuka, kalau antum bangun lebih awal, misalnya jam 2 atau setengah 3 atau jam 3 bangunnya, udah salat dulu atau berdoa terus minta kepada Allah sepanjang malam itu. Maka ini bisa menjadikan setelah itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan yang paling dicintai Allah di bulan Ramadan, segeralah berbuka dan makan sahur. Ya, kalau makan sahur berbuka, kita disuruh segera, kalau sahur itu ditelatkan. Lebih afdal antum contoh Nabi kalau berbuka. Nabi dijelaskan oleh Anas bin Malik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla yusalli. Nabi itu memakan beberapa biji korma basah sebelum salat. Jadi sunnahnya kita berbuka itu dengan korma basah. Kalau nggak dapat korma basah, korma kering. Kalau nggak dapat dengan air, itu sunnahnya. Ingat, air putih, bukan dengan susu. Ya. Karena itu Nabi nggak ada riwayat berbuka dengan gorengan, kolak, apalagi es buah, terus lontong. Antum semua ada, gitu kan. Akhirnya apa? Kalau nggak kenyang nggak pindah tempat, gitu. Itu. Akhirnya apa? Telat sholat maghribnya gara-gara berbuka. Makanya Nabi itu kalau berbuka hanya sekedar basah doang. Fa'ilam takun ala rutabat fa'ala tamarat. Kalau enggak dapat korma basah, korma kering. Fa'ilam takun hasah sawatin min ma'. Kalau enggak dengan seteguk akhir. Itu bukannya kita itu, Masya Allah. Makanya kenapa Ramadan pengeluarannya banyak? Karena banyak dipakai untuk buka juga. Akhirnya sodakonya sedikit, bukannya macam-macam, gitu kan. Nah karena itu akhwatal iman, 3 amalan ini, 2-nya baca Al-Quran, lalu perbanyak berdoa kepada Allah sepanjang antum. Apalagi yang misalnya antara azan dan iqamah, ketika turun hujan, di saat kita puasa, ini doa kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Ya. Ada yang tanyakan? Silakan. Silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Silakan kalau mau bertanya masalah zakat atau masalah puasa dan lainnya, silakan. Ada? Zamannya udah pada pintar nih ya. Pada gananya. Udah bang ngantos. Pada pilar. Ada? Ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan kami gini, Dad? Kami ini puasa Ramadan, tapi kadang sholat 5 waktunya itu masih bolong-bolong, Ustaz. Itu solusinya gimana supaya kami rajin lebih untuk 5 waktu supaya lebih baik lagi, Ustaz? Oke jamaah sekalian, para ulama menjelaskan kepada kita, orang yang tidak salat maka puasanya enggak sah. Dia dapat capeknya doang. Lihat rukun Islam. Ada. Pertama apa? Syahadat. Yang kedua, setelah itu apa? Puasa. Jadi orang yang enggak salat tapi puasa, itu dapat capeknya doang. Itu. Apa yang berat yang kita lakukan, akhi billah? Antum ingat baik-baik. Kenapa doa antum mungkin jarang dikabulkan? Karena kalau dipanggil oleh Allah, antum suka bilang tar. Maka doanya tar dikabulin. Karena seberapa senantiasa kita salat di awal waktu, itu berbanding lurus juga dengan seberapa bersegera Allah berikan pertolongan dikala kita sulit. Karena Nabi sabdakan kepada kita, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id wal qurab. Barang siapa yang ingin segera Allah berikan pertolongan dikala dia berada dalam kesempitan dan kesulitan yang sangat yang menyesakkan dada, falyuktirid du'a fir raha. Banyak berdoa kalau lapang.
Tapi kita itu seringkali baru dekat sama Allah kalau lagi ada masalah. Kalau lagi senang, lupa sama Allah. Lalu kesana kemari pergi, gitu, lupa berdoa sama Allah. Dipanggil salat nggak mau. Apalagi yang muda punya prinsip, gunung kudaki, lautan ku seberangi, masjid ku lewati. Ya Allah, itu anak muda. Itu, iya. Masjid mah lewat aja. Nggak ada camping jauh-jauh dijabanin gitu. Ya mana apa? Nyari-nyari tempat asik-asik jajabanin masjid lewat aja gitu. Gitu. Jadi makanya seberapa senantiasa kita salat di awal waktu berbanding lurus seberapa cepat Allah berikan pertolongan kepada kita dikala kita susah, dan nanti itu berbanding lurus seberapa cepat kita masuk surga. Kalau antum salat suka telat, malas-malas, jamin mampir di neraka sakor. Nanti antum buka surat Al-Muddathir ayat 42 sampai 45. Nanti ada golongan awal masuk surga, ada yang belakangan masuk surga. Ditanya sama yang awal masuk surga, masalah kekum fi sakor, kenapa kamu mampir ke neraka sakor? Jawaban pertamanya, qalu lam naku minal musallin. Dulu di dunia kami tidak termasuk orang yang mendirikan salat. Jadi itu penyebab dia masuk ke neraka sakor. Ya. Maka dari itu berdoalah kepada Allah agar Allah berikan kita kesabaran, kekuatan untuk senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf nih mungkin pertanyaan agak sedikit gimana ya. Tadi kan Pak Ustadz mengatakan Allah menyuruh kita untuk meminta lewat doa gitu ya. Iya. Doa itu kan ya maaf aja nih kita kan kadang-kadang hati kita ini agak belum bersih benar gitu Pak Ustadz. Kadang kita mendoakan orang untuk celaka gitu kan. Itu mohon maaf Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz? Salah satu doa yang gak diijabah itu adalah mendoakan keburukan ke orang lain, Pak. Apalagi karena iri, oh dia sukses lalu kita doain celaka, gak dikabulin sama Allah. Ya. Makanya kenapa hidup kita susah? Karena kita seringkali iri sama orang lain, Pak. Orang sukses diiriin, orang sukses dagangannya dia bilang dia punya macam-macam. Akhirnya sibuk iri-iri, lupa dia untuk memperbaiki diri, Pak. Ya, nggak bisa kita mendoakan orang lain itu celaka karena kita benci, Pak. Kecuali kalau kita dizolimi, Pak. Doa orang yang makbul itu orang dizolimi. Nabi katakan, ittaqi da'watil madlum. Berhati-hatilah kalian dengan doa orang terzalimi, fa innahu laisa bainahu wa bainal hijab. Antara dia dengan Allah itu tidak ada pembatas. Sampai Nabi katakan walau kana minal kafir, walaupun itu dari orang kafir, walau kana minal fujur, walaupun orang itu banyak berbuat maksiat, fujuru ala nafsi, karena perbuatan maksiat itu dirinya sendiri. Jadi makanya hati-hatilah di sini kita menzalimi orang. Dia bisa angkat tangan, kita bisa celaka. Ya. Gitu. Jadi nggak boleh kita berkata saya masih kotor. Enggak, Allah nggak bilang antum itu berdoa kepadaku selama hatimu bersih. Enggak, Pak. Allah nyuruh kita berdoa. Justru di saat hati kotor kita berdoa agar dosa dihapus, lapang dada dilapangin. Ya. Jadi jangan takut minta kepada Allah dengan alasan Ustaz saya kan orang biasa, saya kan ini, saya kan itu. Allah nggak ngasih syarat loh kita berdoa. Yang penting Allah nyuruh kita minta kepadanya. Justru kalau nggak minta sama Allah, mintanya ke siapa? Pasti nanti datang ke kuburan angker, ke kuburan wali. Bener wali atau tidak nggak tahu, Pak. Kalau wali murid bener, Pak. Gitu. Mending langsung minta sama Allah. Kita nggak butuh perantara untuk minta sama Allah. Allah langsung katakan ud'uni astajib lak. Berdoa kepadaku aku ijabah. Ya kan? Tapi nanti pengijabahan itu kan ada tahapannya. Ada yang langsung dikasih, ada yang perlu bertahap untuk melihat kesungguhan kita, Pak. Kalau semua yang kita minta langsung dijabah, bahaya, Pak. Bapak doain celaka, orang langsung celaka, repot. Kasihan anaknya, kasihan istrinya. Nanti mau kan nikahin istrinya kalau dia janda? Iya kan, kasihan, Pak. Gitu. Maka lebih baik doain yang baik-baik aja. Kalau dia berbuat jahat pada kita, doakan agar dia dapat hidayah. Belajarlah untuk memaafkan dan lapang dada, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.